Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh belajar dan dibenahi lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar dan perdengarkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini menyapa kita dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai Markus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Markus pasal 2 dimulai ayat 23 sampai Markus pasal 3 sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kata Yesus kemudian katanya kepada mereka, "Manakah diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada minggu ini kita mau merenungkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan menilai sesuatu dari sisi negatifnya saja, tetapi nilailah sesuatu dari hal yang positifnya. Jangan menilai sesuatu dari sisi negatifnya saja, tetapi nilailah sisi positifnya. Bapak Ibu saudara-saudara, pada umumnya manusia sering melihat kesalahan, keburukan, dan kelemahan orang lain
dan menganggap dirinya super power, menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Ketika orang lain sedikit melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan dibesar-besarkan. Bagaimana orang yang bersalah itu akan semakin terpojok, akan semakin merasa bersalah. Oleh karena perilaku orang yang tidak bertanggung jawab, yang terus mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Makanya Yesus pernah berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Matius 7 ayat 3, manusia selalu melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matanya tidak dilihatnya. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu? Kecil kesalahan orang lain akan dianggapnya itu suatu kesalahan yang besar, tetapi kesalahan yang besar di dalam dirinya tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah menjadi koreksi dalam hidupnya untuk membenahi, dan tidak pernah mengaku apa yang dilakukannya itu salah. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita telah baca dan dengar sama-sama pada minggu ini, bagaimana kelompok orang Farisi melihat Yesus dan murid-muridnya hanya karena mereka ingin memandang segala hal yang negatif yang dikerjakan Yesus dan murid-muridnya. Mereka tidak melihat sedikit pun hal yang positif yang dikerjakan Yesus dan murid-muridnya. Ada dua kisah. Pertama, bagaimana orang Farisi menegur Yesus karena murid-murid Yesus memetik bulir gandum tepatnya pada hari Sabat. Menurut orang Farisi, tradisi orang Farisi, hari Sabat adalah hari di mana peristirahatan, tidak boleh melakukan segala yang namanya bentuk pekerjaan. Tetapi peraturan itu sering menjadi paku mati, yang seolah-olah semua orang yang percaya kepada Allah tidak boleh melakukan yang namanya kegiatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka, tidakkah pernah kalian baca ketika Daud dan para pengikut-pengikutnya memakan roti yang seharusnya roti itu hanya dimakan oleh para imam-imam, tapi karena Daud dan para pengikutnya kekurangan dan kelaparan, mereka memakan roti itu. Apa salahnya? Di mana titik kesalahannya? Yesus tegas mengatakan kepada orang-orang Farisi, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Ketika manusia ditetapkan untuk beristirahat pada hari Sabat, maka semuanya itu akan dilakukannya ketika tidak bertentangan dengan kasih yang dari Tuhan. Yesus jelas katakan, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus berkuasa
untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun itu hari Sabat. Asal yang dikerjakan Yesus benar-benar melakukan kehendak Tuhan dan tidak bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Kalau kita lihat kembali kisah yang berikutnya, ketika Yesus datang dan masuk ke rumah ibadat, di tempat rumah ibadat itu ada seorang yang tangannya sudah tidak berdaya lagi, yang tidak bisa berfungsi lagi. Kembali orang Farisi mengamat-amati Yesus dan murid-muridnya, dan mereka melihat titik kesalahan yang bisa membuat Yesus terjerat. Kalau Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, maka Yesus sudah melanggar hari Sabat. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu. Yesus memanggil orang yang sakit ini, "Mari berdirilah di tengah." Sebelum Yesus menyembuhkannya, sebelum Yesus mengadakan mujizat dan menyatakan kemuliaan Allah, Yesus menegur mereka, mengatakan kepada orang-orang Farisi, "Manakah lebih baik atau manakah diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Dua pilihan yang disampaikan Yesus kepada orang-orang Farisi. Mana yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Membunuh orang atau menyelamatkan nyawa orang? Orang Farisi hanya terdiam bungkam mendengar pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Karena memang Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti hari Sabat, walaupun itu hari Sabat sekalipun, ketika ada orang yang sakit, harus kita sembuhkan. Ketika ada orang yang mau mati dan meminta pertolongan, itu harus kita perhatikan. Dan ketika ada peluang untuk berbuat baik, sekalipun itu hari Sabat, itu juga harus kita kerjakan. Karena perbuatan baik berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga orang Farisi bungkam. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dan pilihan yang telah disampaikan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, hati Yesus berduka cita. Kenapa Yesus berduka? Karena kedegilan, karena kerasnya hati orang-orang Farisi ini yang telah dibutakan oleh karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Sehingga peraturan itu sepertinya paku mati. Ini harus dikerjakan walaupun orang lain menderita, walaupun orang lain mendapatkan kesusahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus ingin mengubah pola pikir dan konsep manusia yang tidak terlalu paku mati untuk melakukan peraturan-peraturan. Karena peraturan itu dibuat oleh manusia. Dan biarlah peraturan yang dibuat oleh manusia tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika ada hal yang baik, hal yang benar-benar begitu membutuhkan pertolongan, maka hal itu harus segera diutamakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Yesus menegur dan
hatinya berduka, Yesus tetap memberikan mujizat kepada orang yang sakit tangannya tadi. Ulurkanlah tanganmu, dan seketika itu sembuhlah tangannya. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus melihat kesembuhan orang yang sakit di rumah ibadat itu lebih berharga dibandingkan peraturan yang dikatakan oleh orang Farisi. Karena Yesus berpuasa atas hari Sabat, sehingga apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Karena apa Bapak Ibu, seperti tema kita tadi, orang Farisi, kelompok Farisi hanya melihat sisi negatif dari pelayanan Yesus dan murid-murid. Mereka tidak sedikit pun melihat posisi positifnya, sisi positifnya untuk kebaikan banyak orang. Yang dikerjakan oleh Yesus adalah sebuah bentuk kasih yang luar biasa, kasih yang menembus batas-batasan, kasih yang senantiasa boleh dilakukan dan dikerjakan tanpa memandang waktu, ruang. Karena memang demikianlah yang harus dikerjakan. Ketika Yesus mengatakan itu Bapak Ibu, saudara-saudara, orang Farisi tetap tidak senang dan mereka tetap bersekongkol dengan kelompok Herodian untuk membunuh dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat sebuah peristiwa, ketika kita melihat sebuah keadaan, baik itu dalam diri kita, baik itu dalam lingkup rumah tangga, keluarga, masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, mari jangan pertama memandang sisi negatif, tetapi pandanglah Bapak Ibu, ada hal yang positif yang akan terjadi, yang dikerjakan, dan di dalam hal positif itu Tuhan senantiasa berkenan. Kalaulah hidup kita Bapak Ibu terus mencari kesalahan, kalaulah terus dalam hidup kita Bapak Ibu mencari titik kelemahan orang lain dan terus mempersalahkan dan terus ingin menjatuhkan orang lain, maka tidak akan bisa kita diubahkan untuk kemajuan. Sulit. Harus seperti ini. Di luar ini semua salah. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena semuanya harus berjalan menurut rencana Tuhan. Kalau kita terus memandang hal yang negatif, maka sulit kita untuk memberikan pujian kepada orang lain. Yang ada kita menjadi seorang pengkritik, apalagi mengkritiknya yang tidak membangun, hanya mengkritik tetapi tidak memberikan solusi yang terbaik agar yang dikritiknya ini boleh membenahi diri. Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu ini Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama, jangan pernah kita sama seperti orang Farisi yang hanya melihat kesalahan, melihat titik kesalahan orang lain. Lihatlah hal yang positif, hal yang membangun,
dari orang lain. Belajarlah kita untuk melihat dan mengoreksi diri sendiri daripada kita melihat dan mengoreksi orang lain. Lihat, toh diri kita belum sempurna. Jangan kecil kesalahan orang lain kita menjadi besar-besarkan. Besar kesalahan kita, sebisa mungkin kita akan tutup-tutupi. Yang kedua, jangan pernah kita mengeraskan hati untuk suatu kemuliaan Tuhan. Karena hari Sabat tidak boleh bekerja dan beraktivitas, jadi tidak boleh memetik bulir gandum dan menyembuhkan orang sakit. Itu keras, hati yang dikeraskan. Ketika hati keras Bapak Ibu, sampai kapanpun apa yang dilakukan Yesus itu tetap salah. Tetapi lihatlah, maulah hati ini diubahkan. Yang dilakukan Yesus adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Bentuk kasih Yesus kepada orang yang sakit tadi. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat kalau Yesus benar-benar menunjukkan kasih-Nya tanpa batas. Jangan mengeraskan hati, tapi lihatlah, mau hati ini diubahkan ketika Roh Tuhan, Roh Kudus senantiasa dapat mengubahkan hati kita. Mau untuk berubah, mau untuk melihat, bahkan banyak hal-hal kebaikan yang akan kita lihat ketika kita tidak mengeraskan hati kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, coba kita bersikap tenang. Walaupun orang lain tetap mempersalahkan kita, tetapi karena sikap tenang yang kita miliki, kita tetap tertuju pada kemuliaan Tuhan. Kita tetap tertuju apa yang kita kerjakan itu baik di mata Tuhan. Walaupun orang tidak senang, tetap kerjakan. Jadi sikap tenang ini perlu kita miliki seperti yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun orang mengkritiknya, lihat Yesus tetap menyembuhkan orang yang sakit. Tidak menjadi penghambat orang yang mengkritik, orang yang menyalahkan Yesus untuk kesembuhan orang yang sakit. Pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan itu harus tetap kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh memberkati dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Biarlah kami terus belajar dari firman-Mu untuk memperbarui hidup kami. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kasih Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa. Yesus menyembuhkan orang yang sakit ketika hari Sabat. Yesus menunjukkan kasih yang tanpa batas, kasih yang terus Tuhan pancarkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ajari kami juga banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari firman Tuhan pada saat ini. Ajari kami untuk tidak menjadi pribadi yang hanya mempersalahkan orang lain, tapi kami melihat banyak hal positif yang ada dalam diri orang lain juga. Kami juga diingatkan oleh firman-Mu Tuhan untuk tetap bersikap tenang, mengambil setiap apa yang menjadi keputusan untuk apa yang kami kerjakan, dan yang kami kerjakan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka mampukan kami untuk boleh melakukan, mampukan kami untuk tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Horas.